Radini, Mas Erwin. I know hari ini kamu tuh mixed feeling. Iya. Ceritain dong kenapa mixed feeling? Jadi tepat di hari kita syuting ini, aku baru merilis single terbaru aku, judulnya Apa Kabar. Setelah 6 tahun aku gak rilis apa-apa di dunia musik. Jadi hari ini aku rada mixed feeling karena wah, perasaan ini lagi ya, kayak dari 6 tahun lalu sampai sekarang itu kan di industri musik juga berkembang, berbeda. Game untuk merilis lagu pun beda, jauh. Jadi kayak wah, lagi seru. Dan ngelihat kayak support orang-orang yang masuk tuh juga bikin aku terharu, kayak disupport banget ya, makasih banget ya gitu loh. Jadi kayak hari ini lagi seru. Kenapa datang ke sini seru? Kenapa judulnya Apa Kabar? Apa makna di balik kata itu? Nah, jadi ini sebenarnya lagu yang udah aku tulis sudah lama, dari 2020. Wow. Ya, udah 2020. 15 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yeah, yeah. 5 tahun yang lalu. Nah, satu lagu yang aku bikin pas aku lagi feeling lost. Jadi aku sebenarnya ini lagu adalah love letter untuk diriku sendiri. Apa kabar aku sih? Karena aku pada saat menulis itu bener-bener nggak tahu lagi kabarku gimana. Aku maunya apa? Nggak bisa melakukan hal-hal yang aku mau, kayak lagi adjust aja gitu loh. Lagi berubah karena pada saat itu aku baru melahirkan. Jadi lagi dalam fase punya newborn. Nggak lama setelah itu pandemi. Wah, jadi kayak aku yang biasanya kegiatannya banyak, keluar mulu, ya sedikit ekstrovert, jadi harus ketemu orang, harus ngobrol sama orang untuk dapat energi dari orang. Pada saat itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, lost, nggak tahu diriku nih. Wah, lagi conflicting banget ya. Jadi akhirnya yang aku bisa ya menulis lagu. Pada saat itu aku tuangkan gitu. Dirilisnya kenapa lama? Nah, panjang perjalanannya. Gak apa-apa, saya mau dengar ceritanya. Radini. Panjang karena itu ya, kayak newborn, ada sempet 2 tahun pertama itu aku lumayan challenging lah. Fase Sampai aku, baby blues. Iya, lumayan. Fase menjadi ibu di 2 tahun pertama buat aku itu challenging banget. Jadi kayak belum bisa ngapa-ngapain lah kalau aku ya pada saat itu. Urus sendiri? Urus sendiri di 1,5 tahun pertama. Oke. Terus abis itu aku ada distraksi nih. Akhirnya aku sama teman-teman aku, 3 sahabat aku lain bikin podcast namanya Rapot. Yeah. Nah, itu kita awalnya iseng-iseng, tapi alhamdulillah lama-lama berkembang. Kayak jadi ada brand yang percaya. Akhirnya jadi berkembang. Jadinya lebih fokus di situ. Nah, mau balik ke musik lagi, kayak apa gue udah merelakan mimpi jadi musisi aja ya. Maksudnya di musik ini gue relakan aja deh mimpinya gitu. Apa mesti gitu? Karena kayak berkecamuk dan bergejolak. Betul. Dan entah kenapa makin bertambah umur makin banyak keresahan ya. Jadi kayak, gitu ya? Iya, aku ya. Jadi kayak yang mestinya nggak dipikirin tuh aku pikirin gitu loh. Kayak banyak keresahan, nanti kalau ini banyak gitunya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya lakuin dulu aja nggak sih gitu. Akhirnya itulah yang membuat perjalanan lagu ini lama banget. Perjalanan aku merilis karya lagi tuh lama banget. Itu sampai akhirnya ada di satu momen aku merasa kayaknya masih ada sesuatu yang hilang deh dalam diriku. Kayak ada missing puzzle-nya gitu. Anak alhamdulillah aman, keluarga aman, Rapot lagi jalan, semua seems fine. Tapi di dalam dirikunya sendiri tuh ngerasa ada yang hilang. Nah, itu adalah trigger utamanya, kayak yang hilang ya musik lah. Kan gimana pun juga aku singer songwriter. Iya. Namanya musisi kayaknya gak bisa dilepaskan dari dirimu. Exactly. Kayak gak bisa lepas deh. Akhirnya aku gali lagi, balik lagi ke lagu-lagu yang udah aku tulis sudah lama.
masih suka banget, masih relate sama diri aku sekarang, ya udah kita kerjain deh gitu. Nah, ini kita mundur ke belakang ya. Ya. Di awal-awal kamu. Kan kamu jadi backing vokal untuk Malik, The Betul. Essentials, Rika Ruslan, Iya. gitu ya. Jadi musikalitas itu hidup di jiwa kamu, Iya. terus menerus. Iya. Saya sih bisa membayangkan ya, karena mengingat zaman dulu juga waktu masih tampil, kan selalu presenter atau MC mengiringi para penyanyi. Iya. Tuh ngeliat gitu bagaimana sebuah orkestrasi dibuat di atas panggung, gak cuma sang penyanyi lead vokal dan juga timnya, tapi juga ada backing vokal di belakang itu yang memang spiritnya sama, energinya sama. Iya. Saya kadang-kadang di belakang panggung melihat adegan-adegan itu dan melihat energi yang spektakuler bisa dibilang. Iya. Jadi kebayang tuh posisi seorang backing vokal Iya. seperti kamu dan juga banyak backing vokal hebat yang kemudian menjadi seorang penyanyi juga gitu. Iya. Itu punya perasaan dan energi yang luar biasa. Terus tapi tiba-tiba kan saya nggak tahu ya proses apa yang membuat kamu bener-bener akhirnya meletek jadi penyanyi solo. Iya. Tapi ada jalur berikutnya, kamu jadi penyiar radio dan cukup lama di 2 radio terkenal di Jakarta. Betul. Jadi awalnya emang udah nyanyi dulu, terus pas nyanyi-nyanyi sendiri kan nyanyi di event atau reguler di kafe, awalnya itu dulu. Ada kesempatan untuk jadi backing vokalnya Malik and the Essentials dan beberapa musisi yang aku suka banget gitu ya. Oh tentu kita ambil dong opportunity itu. Betul. Oke, kita ambil untuk belajar, kayak biar tahu gimana industrinya, mesti ketemu orang siapa aja, kayak belajar banget dari situ. Nah, tapi emang end goalnya aku udah tahu aku pengen bikin project solo. Jadi dari awal aku jadi backing vokal tuh aku sebenarnya udah tahu pengennya emang punya karya sendiri atas nama sendiri gitu. Cuman kan belum tahu jalannya kemana waktu itu. Masih gelap. Masih gelap, kayak bikin lagu belum bisa gitu, terus kayak mesti ketemu siapa sih orang kalau mau rekaman gitu-gitu tuh belum tahu. Jadi emang belajar banyaknya dari situ. Nah, dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, waktu itu ada stasiun radio buka mencari penyiar. Nah, kita masuk, yang ternyata di radio itu juga membuka network aku sangat banyak. Di situ aku ketemu banyak orang dari industri musik sampai brand, klien, semua melting potnya di situ kan. Yang itu aku sangat syukuri banget gitu. Jadi kan bisa ada 2 POV ya, aku sebagai musisinya yang diinterview orang sama aku yang menginterview dan aku yang jadi orang medianya gitu. Nah itu aku juga dapat pengalaman yang banyak banget, yang ternyata awalnya bener-bener daftarnya cuma iseng. Jadi nggak ada juga cita-cita kayak pengen jadi penyiar radio gitu, nggak ada sih sebenarnya. Jadi iseng aja, kayak seru, pengen cobain Akhirnya melewati tes yang sangat banyak dan sangat lama, akhirnya lolos, masuk, ternyata cinta juga sama dunia radio gitu. Jadi prinsip persimpangan jalan ini just do it, ada sesuatu yang menggerakkan kamu ya, triggering you. Iya. Coba aja, lucu, why not, try. Betul. Terus coba. Benar, waktu itu masih umur 19-20 gitu ya. Jadi kayak semua gas gitu. Mentalnya masih di situ, kayak nggak mikir panjang sambil kuliah. Jadi di tahun itu tuh nyanyi, kuliah, siaran. 3 itu benar-benar dari pagi sampai malam, yang kalau dipikir sekarang itu energinya dari mana ya? Zaman dulu ya. Cuman kayak ternyata bisa dilakuin ya zaman dulu gitu. Dan aku sangat grateful untuk semua experience itu sih, karena ternyata musik, dunia radio itu complement each other ya. Kayak erat banget juga gitu. Jadi saling menunjang satu sama lain. Betul, gitu. kamu tahu dapur bagaimana sebuah media mempromosikan sebuah single atau album. Kamu ada di situ sebagai orang yang melakukan pekerjaan menginterview sebagai radio announcer. Kamu juga melihat kacamata yang berbeda kalau kamu yang diinterview. Exactly. Jadi lengkap itu puzzle itu akhirnya ya. Betul, lengkap itu. Di momen itu sih kayak aku merasa content ya. Iya. Terus pindah ke radio lain, dalam perjalanan
kegiatan yang kamu jalanin itu kurang lebih 7 tahun ya di radio ya? Di radio 10 tahun. 10 tahun? Iya. Jadi 6 tahun di radio yang pertama, 4 tahun di radio kedua. Terus sekarang udah ditinggalin? Sudah. And then apa? Nggak ngerasa apa-apa? Nggak ada yang lost? Kalau di radio mungkin kalau di radio mungkin karena aku akhirnya ada podcast Rapot ini ya, yang kita berempat ketemunya dari radio juga. Kita sahabatan ketemu sama sesama penyiar. Kocak deh tuh si Rapot saya liatin. Terima kasih Mas. Jadi kayak esensi siarannya itu bisa somehow bisa ke-fulfill di situ. Iya, terobati berarti ya. Jadi kayak tapi enaknya tanpa mesti ke kantor gitu ya. Iya. Dan bebas. Betul. Nggak ada aturan, bikin sendiri aturannya kan. Bener. Jadi kayak bisa kayak ya udah rekaman sambil dasteran gitu. Jadi kayak lebih bebas kayak gitu kan. Jadi untuk di siaran sih ke fulfill di podcast Rapot ya so far. Jadi ya oke, aman. Karena lewat perjalanan banyak orang yang saya tahu juga ada momen tuh dimana kita juga harus melepaskan profesi sebagai seorang penyiar radio untuk escalate atau pindah lagi ke destiny berikutnya. Iya. Kalau sesuatu yang diingini oleh seseorang, misalnya kayak kamu cerita barusan, pengen jadi penyanyi, itu kan ada di dalam jiwa kamu ya. Betul. Kalau dia diambil, ada yang hilang. Iya. Tapi berbeda dengan penyiar radio, walaupun banyak juga, bukan banyak, ada beberapa orang di seluruh dunia ini yang menekuni profesi sebagai penyiar radio, kemudian melepaskannya juga gitu. Iya. Yes. Tapi mungkin emang ya itu ya, karena ada si podcast itu jadi kayak ya oke, hilang tapi kita masih tetap bisa tanda kutip siaran gitu. Yang juga pada prinsipnya sama, sharing sesuatu, terkoneksi sama orang bisa relate. Pada prinsipnya kan rada sama ya gitu. Cuman beda nggak muterin lagu aja gitu. Statement kamu, penjelasan kamu sama seperti refleksi apa yang saya lakukan saat ini. Punya podcast ini kan ya kayak gue siaran zaman dulu. Bener. Interview orang, walaupun formatnya berbeda, lebih panjang, tapi dapetin banyak insights dari setiap tamu yang datang gitu. Kangennya terobati juga ya Mas? Terobati. Nah, Radini, kalau ngomongin soal kreativitas dalam bermusik gitu ya, yang sudah kamu bangun dan kamu mendapatkan kepercayaan dari banyak klien, banyak orang, dari fans base kamu gitu. Ceritain dong bagaimana, karena saya tahu kamu tidak bermain instrumen musik. Betul. Jadi kalau aku itu biasanya aku tuh baru bisa menciptakan lagu itu di single aku judulnya Sampai Nanti, itu tahun 2016. Jadi dalam debut album aku itu hanya satu lagu aja yang aku ciptakan sendiri gitu. Nah, ternyata bisa nih ciptain lagu gitu. Awalnya itu emang karena gak bisa main alat musik, aku cuman ada kayak nada aja. Terus biasanya aku taruh di voice note, dan itu tuh bisa ngacak gitu Mas. Satu lagu itu bisa terdiri dari 10 voice note misalkan. Jadi kayak ini kayaknya buat verse 1, ini verse 2, ini nada pre-chorus, nada chorus, nada bridge-nya gini. Itu tuh bisa aku random. Tinggal disatuin aja, aku cocok-cocokin yang mana. Nah setelah itu biasanya baru ke lirik. Atau misalkan dari humming aku udah terbersit kata, itu biasanya langsung aku, ini kayaknya nada ini cocok sama kata ini gitu. Nah itu biasanya langsung ada di voice note-nya. Nah setelah disatuin, baru aku menunjuk music producer.